ngomong masalah bantuan langsung tunai. Ini kan sekarang dampak dari COVID-19 itu muncul orang-orang yang istilahnya itu di jurang kemiskinan baru. Nah, pemetaan seperti ini ada yang kemarin tetap berpatokan pada yang sudah ada selama ini. Ada juga yang protes, justru saat ini adalah orang-orang paling terdampak adalah orang yang biasanya bekerja dan menghasilkan, mereka tidak bisa lagi seperti itu. Nah, apakah mereka ini bisa masuk atau tidak? Sementara di dalam daftar warga miskin justru mereka tidak akan tercover. Nah, yang saya tanyakan Pak, ketika rapat kemarin, ini sempat dibahas atau tidak? Kalau mereka itu dimasukkan, kira-kira nanti sistem cara dia mendapatkan, apakah kepala desa harus komunikasi dengan gugus tugas, ataukah kepala desa bergerak sendiri, atau bagaimana mekanisme yang diatur? Oke. Ya, bagaimana kemudian dampak yang ditimbulkan dari COVID khususnya dalam urusan ekonomi? Yang awalnya orang kerja dia mendapatkan penghasilan sesuai dengan kebutuhan, ternyata setelah dampak COVID ini banyak yang dirumahkan sehingga tidak dapat penghasilan. Nah, itu juga masuk dari bagian yang kena dampak. Sehingga ada miskin-miskin baru yang awalnya mereka dengan pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhannya, ternyata setelah ada COVID-19 ini banyak yang dirumahkan. Tadi pagi saya menerima hearing dari teman-teman PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Mereka juga mengeluh sehingga dampaknya tidak hanya masyarakat bawah tapi yang di atas juga mengalami dampak yang signifikan khususnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Nah, ini sudah masuk. Jadi di situ termasuk kelompok marginal, termasuk yang kena dampak COVID dapat yang dirumahkan itu masuk. Maka teman-teman kemarin kita waktu rapat mendesak kepada BPM, mendesak kepada Bupati agar supaya mengeluarkan surat edaran terkait dengan penguatan yang ada di dana DD maupun ADD, agar supaya bersama-sama kita berjibaku untuk mengeluarkan anggaran terkait dengan upaya perlindungan kepada warga yang terkena dampak COVID-19, khususnya warga miskin. Jangan kemudian kita ini berbicara tidak berbasis aturan. Semua aturannya sudah jelas seperti SE Permendes, bisa digunakan untuk BLT. Apa itu sudah dilakukan atau belum? Nah, ini juga pertanyaan saya kepada teman-teman Kades. Kemarin kita sudah mendesak BPM agar supaya menginformasikan terkait dengan surat edaran ini. Termasuk Bupati kita desak agar supaya menerbitkan SE terkait dengan penguatan teman-teman Kades agar supaya punya payung hukum, punya payung aturan yang jelas. Jadi dalam konteks kita hari ini bagaimana bersama-sama membangun Banyuwangi, tentu ini menjadi tugas kita bersama. Makanya harusnya kalau kemarin membaca surat yang disampaikan ke kami kan bagaimana bisa membuat suasana masyarakat Banyuwangi tenang, suasana masyarakat Banyuwangi tidak terlalu panik. Karena kepanikan itu bagian dari pintu masuk penyakit, Pak. Jadi Ibnu Sina itu pernah Ibnu Sina pernah menyampaikan begini kira-kira. Kepanikan itu separuh dari penyakit, ketenangan itu separuh dari obat, kesabaran titik tolak kesembuhan. Seperti itu. Maka bagaimana suasana Banyuwangi bisa tenang, bagaimana suasana Banyuwangi bisa nyaman, tapi dalam konteks tetap protap kesehatan. Contoh hari ini, kita kan bisa melakukan pertemuan saat ini, tapi dalam batas-batas protokol kesehatan yang harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan. Dimanapun itu, terutama di desa yang perlu pemahaman. Makanya edukasi penting, sosialisasi penting. Jadi dalam kaidah fikih itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, karena ada yang bidang agamanya sedikit, jadi menolak kemafsadatan itu lebih utama, lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Nah, begitu. Jadi juga ada hadis yang menceritakan, meriwayatkan
Dan ini yang melaksanakan justru Cina. Jadi Tokun ketika di suatu daerah, suatu bala terjadi yang namanya Tokun, penyakit, maka orang di daerah itu tidak boleh berpergian ke daerah lain. Yang dari daerah lain juga tidak boleh masuk ke daerah lainnya pula. Artinya ini adalah pencegahan agar wabah itu tidak semakin kemana-mana. Cina sudah melakukan. Indonesia termasuk Banyuwangi tidak memilih itu. Kita tidak bisa menyalahkan negara karena memang penanganan di masing-masing negara, masing-masing daerah jelas berbeda. Tapi saya ingin ke Bapak Kepolisian dulu. Sebetulnya saya ingin berbicara dengan Pak Kapolresta selaku Wakil Ketua Gugus Tugas. Pak Kapolres, ini kan Pak Martono, polisi jauh hari bersama TNI itu bersama-sama mencegah. Setelah muncul maklumat Kapolri, kepolisian melakukan action, membubarkan kerumunan-kerumunan karena ada aturan social distancing. Yang ingin kita tahu begini Pak, kalau di daerah-daerah lain itu ya ada yang agak-agak ekstrim lah ya, agak-agak istilahnya ketat. Di Banyuwangi Pak, ketat, tapi di kota itu ketat. Tapi kalau masuk daerah-daerah selatan Pak, ini ada masih banyak yang terjadi kelonggaran-kelonggaran. Padahal yang namanya penyebaran penyakit itu seperti yang tadi disampaikan Dr. Rio, berawal dari kerumunan-kerumunan ketika komunikasi itu terjadi. Yang ingin kita tanyakan, polisi bersama TNI kira-kira berani nggak untuk melaksanakan agak pengetatan sedikit? Monggo Pak Mar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan adanya wabah COVID-19 ini, bahwa Polri sudah melakukan berbagai langkah, baik itu kegiatan yang bersifat preventif maupun kegiatan sosial. Untuk kegiatan preventif, kita sampai dengan level Polsek, di mana Pak Kapolres juga sudah mengeluarkan surat telegram ke Polsek jajaran, di antaranya adalah agar para Kapolsek jajaran sampai ke level Babin Kantipmas bersama 3 pilar untuk melakukan himbauan Kantipmas tentang social distancing sampai dengan physical distancing. Kemudian yang kedua juga agar Polsek jajaran sampai dengan level Babin Kantipmas bersama 3 pilar untuk juga melaksanakan maklumat Kapolri, di mana ada maklumat Kapolri nomor 2 tahun 2020 tentang kepatuhan pada pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Di antaranya di samping kita memberikan himbauan dan melarang masyarakat seperti apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Rio untuk pembatasan kegiatan masyarakat minimal 1,5 meter, kita sudah menghimbau pada masyarakat. Kita juga menghimbau pada masyarakat untuk pulang atau berada di rumahnya daripada di luar, karena penyebaran virus COVID ini tidak kelihatan, namun berakibat fatal kalau masyarakat itu kena virus COVID ini. Di samping kegiatan himbauan tersebut atau kegiatan preventif, kita juga melakukan kegiatan preventif. Kita juga sampai level bawah, memerintahkan sampai ke tingkat Polsek, para Babin Kantipmas agar bersama kepala desa, Babinsa ya, melakukan kegiatan penyemprotan di masyarakat
kemudian tempat-tempat ibadah, ini tidak lain adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mencegah adanya penyebaran virus corona yang tidak kelihatan itu. Di samping kegiatan penyemprotan, kita juga mempelopori bersama-sama dengan Forum Pimpinan Daerah pada tanggal 31 kemarin kita juga melakukan kegiatan penyemprotan massal. Ya. Ini sebagai wujud bahwa Banyuwangi serius untuk menghadapi kegiatan antisipasi penyebaran virus corona yang ada di wilayah kita. Di samping itu, untuk kegiatan physical distancing, ya, ini ada beberapa kawasan, tidak juga jalan, namun juga ada kawasan perumahan. Kita juga sampai ke level daripada kecamatan, di mana kita harus mengatur jarak, kita juga harus membiasakan untuk menjaga jarak agar penyebaran ini tidak sampai ke masyarakat. Ini ada beberapa perumahan, mungkin ada tulisan dilarang keluar malam dan lain sebagainya, ini sebagai wujud pelaksanaan daripada physical distancing. Kemudian kepedulian Polri juga untuk Pak Kapolres kemarin juga sudah membeli kurang lebih 90 buah ya, baju APD pengaman diri. Ini terkait dengan beberapa wilayah di mana kemarin ada beberapa daerah yang menolak adanya jenazah yang dimakamkan. Saat ini bisa berkoordinasi. Ini ada para kepala desa bisa koordinasi dengan para kapolsek. Sekarang sudah dibagikan 2 baju APD lengkap. Ya, 2 baju APD masing-masing polsek. Yang lengkap ada pelindungnya, kacamata, dan juga sarung tangan. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Apalagi sudah kami sampaikan, kami juga minta informasi kepada Dr. Rio bahwa mayat ini aman apabila sudah 4 sampai dengan 8 jam. Jadi untuk meyakinkan para Babin Kamtibmas untuk membantu masyarakat penguburan, mereka sudah kita himbau dan kita kirimkan tiap kejajaran bahwa mayat kalau sudah 4 sampai 8 jam sudah dikategorikan aman. Apalagi dengan untuk memberikan keyakinan pada para Babin Kamtibmas ini yang ada di wilayah sebagai ujung tombak, mereka bisa menggunakan baju APD. Jadi 90 baju APD sudah disiapkan oleh Kapolres dalam rangka antisipasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga kita sudah berkoordinasi dengan gugus untuk mendirikan 9 pos yang saat ini mungkin setelah kemarin ada masukan dari anggota Dewan, 9 pos yang sudah kita bangun, diantaranya juga perbatasan-perbatasan, kita sudah meningkatkan lagi menjadi 13 pos. Yang kemarin ada pos terminal itu cuma 2, sekarang ini sudah meningkat beberapa masukan kemarin, di mana beberapa terminal tetap akan kita menambahkan pos-pos yang nanti juga pos-pos itu juga nanti akan dapat perhatian daripada Satgas. Ya, jadi personil pun yang mau ada di sana dan juga obat-obat disinfektan maupun antibiotik, ya, antiseptik yang ada di pos itu nanti akan dilengkapi juga oleh gugus yang ada dari Pemkab. Kemudian di samping itu Pak Kapolres juga sudah tahu apa dampak daripada penyebaran virus COVID-19 ini yang cukup lama. Kita sudah tahu bahwa penyebaran ini akan berdampak pada kegiatan sosial masyarakat. Banyak masyarakat sekarang yang sudah dikategorikan masyarakat yang tidak mampu, sekarang ini sudah merasakan bahwa dia kekurangan kebutuhan ekonomi. Jadi Pak Kapolres bersama Dandim juga dibantu bersama dengan pemerintah daerah sudah merangkul. Pak Kapolres sudah menyiapkan, sudah mendistribusikan beras kepada masyarakat kurang lebih sudah ditargetkan 11 ton. Pak Kapolres sudah menyiapkan beras dan saat ini mungkin para kepala desa sudah ada yang mengetahui bahwa sudah 18 kecamatan yang terdistribusi beras. Di antaranya per orang ada mendapatkan 5 kilo. Di samping itu Pak Kapolres juga menyampaikan kepada para Babin Kamtibmas atau para Kapolsek yang memiliki sarana kontak supaya lebih mengutamakan kepada masyarakat miskin yang ada di wilayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti
polisi jalan, kemudian bersama gugus tugas sudah mulai jalan. Tadi Pak Martono bilang bahwa Pak Kapolres beberapa kali membagi bantuan ya Pak ya, berupa beras ke daerah. Kemarin itu yang terbaru di Licin sama di Bilagah, dan yang terbaru hari ini pemberian sumbangan kepada insan seni kalau tidak salah, betul ya, dari Pak Tama. Saya ingin ke Pak Michael. Dana 78M Pak untuk tanggap darurat penanganan COVID di Banyuwangi ini, apa nggak kurang besar Pak? Jember itu kalau nggak salah 400M. Ini saya tadi sempat browsing juga, Tangerang ini membuka relawan, pendaftaran relawan untuk membantu. Kalau di sini tugas dari anunya Pak Ri ini, perawat-perawat. Itu per bulan digaji, kalau aktif perawat itu gajinya 6 juta per bulan dengan masa kerja 14 hari kerja, 14 hari karantina. Kalau di Banyuwangi ini kira-kira 78M nggak kurang Pak Mega. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan, juru bicara gugus tugas dari perwakilan Kapolresta, Dandim, Ketua HIPMI, RE, Askap, Papdasi, Papdesi, ya, teman-teman LSM, wartawan. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, ya. Saya sebagai anggota DPRD, ya tugasnya satu di kantor memang penganggaran dan juga pengawasan dan lain ada banyak lagi yang kalau di luar kita menyerap aspirasi rakyat. Ketika tanya 278 miliar, ya bisa besar, bisa kecil. Intinya kami di DPR, ya pimpinan sudah sepakat, itu kita serahkan, percayakan kepada eksekutif, mau berapapun yang diambil untuk penanganan virus corona ini, kita menyetujui. Bahkan kemarin kita sudah menyetujui anggaran dari DPRD, bahkan anggaran perjalanan kami silakan diambil. Diambil semua untuk diberikan untuk JPS, jaringan pengaman sosial. Sampai seperti itu. Jadi 78 miliar juga menurut eksekutif nanti ketika ada yang disisir yang bisa dipakai, digunakan, itu pasti dipakai. Jadi perlu diketahui ya, Bupati sebagai ketua gugus tugas beberapa hari ini sudah menjalankan tugasnya begitu hebat. Kami atas nama rakyat mengucapkan terima kasih. Seperti kita ketahui, sampai sekarang tadi siang di Kalibaru membagikan sembako bagi masyarakat yang berdampak. Marilah kita bersama-sama menyerahkan kewenangan dari tugas gugus tugas ini, dan kita semua akan kita mendukung apa yang sudah ya digariskan, yang sudah direncanakan oleh gugus tugas. Kemarin memang kami sebagai fungsi DPR kita mengkritisi ketika ada hal-hal yang kurang pas. Tetapi sekarang ini gugus tugas sudah bekerja dengan baik, sudah semua diperbaiki dan program sudah jelas. Kita sudah menerima laporan ya di desa-desa begitu banyak ya. Tunggu saja, kita sebagai DPR akan mengingatkan terus supaya cepat-cepat di drop ke desa. Seperti masker ya. Saya pertamanya tidak tahu. Ternyata program dari gugus tugas begitu baik. Doakan saja supaya cepat terrealisasi. Kalau ini cepat realisasi, saya yakin kita bisa mengatasi ya penyebaran virus corona di Banyuwangi.
Demikian Pak, terima kasih. Pak Michael ini kan pengusaha basicnya. Biasanya pengusaha dalam kondisi seperti ini, kalau tidak pandai-pandai mengatur keuangan, budgeting, distribusi, kemudian targeting, itu akan gulung tikar. Apalagi usaha-usaha yang menggelontorkan dana besar. Maksud saya begini Pak Michael, kan banyak kawan-kawan pengusaha yang sekarang ini lagi megap-megap gitu, ya kan? Megap-megap gitu loh. Nah, ini ada nggak inisiasi dari DPR? Kebetulan tadi ini ada nggak dari pengusaha-pengusaha? Ada pengusaha perhotelan, restoran. Mereka merumahkan karyawan. Perhotelan PHRI ini sudah merumahkan karyawan, tadi bocorannya lebih dari 2.000 orang. Kemudian kalau hotel semua tutup, restoran tutup, karyawan dirumahkan, yang bayar pajak, walaupun kita gratis ngomong ini Pak, tapi boleh kan teman-teman pengusaha pasti akan bertanya, bagaimana nanti nasib pembayar pajak kita? Apakah kami tetap harus membayar pajak? Apakah kami harus tetap menunaikan kewajiban-kewajiban kami selaku pengusaha? Karena Pak Michael adalah pengusaha, wakil pengusaha juga. Pak Michael sudah pernah nggak bicara-bicara dengan gugus tugas? Bocoran-bocoran sedikit lah, kami diberitahu bocoran apa, visi apa Pak Michael dengan gugus tugas supaya pengusaha-pengusaha ini tidak menjerit. Jadi harus dibedakan, tugas gugus tugas itu untuk membantu pemberantasan virus corona, tidak ada hubungan dengan keluhan dari pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha itu tadi kami menerima PHRI ya mengeluh karena omsetnya menurun drastis dan terakhir hanya 8%. Dan itu kami pimpinan juga akan mencarikan solusinya bagaimana untuk menolong pengusaha-pengusaha yang kena dampak corona. Tidak semua pengusaha yang kena. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang survive dan masih ada keuntungan. Saya punya usaha beberapa macam ya, tapi yang satu usaha hotel itu kena, habis sudah. Jadi tidak ada penghasilan. Bahkan udah menanggung beban yang begitu berat. Tetapi di pihak lain saya punya usaha pertanian juga tidak ada pengaruhnya. Jadi ini merupakan wabah nasional. Mari bareng-bareng ya. Pengusaha, ada pengusaha HIPMI di sini, ada Papdasi, ada Asgap, ada semua LSM, wartawan. Marilah kita bersama-sama membantu, karena ini bukan persoalannya pemerintah, bukan persoalannya DPR, bukan persoalannya rakyat. Ini persoalannya wabah. Wabah ini pertama kali, ya. Bahkan menurut Dr. Rio 100 tahun. Ya, baru 100 tahun yang lalu terjadi wabah yang begitu menyeramkan. 100 tahun ini kena virus corona. Kalau musuh kita, saya pernah mengalami bencana-bencana, ya tahu, ada bencana banjir, bencana gunung meletus, saya sudah tahu. Ya, itu kita bisa langsung mengatasi persoalannya. Atau persoalan-persoalan keamanan dan sebagainya, musuhnya sudah jelas. Polres sudah bisa. Dan Kodim bisa, tetapi musuh kita itu sudah nggak tahu, nggak jelas siapa musuh kita, mau nembak di mana. Tetapi hanya kita bisa pencegahan yang dikatakan oleh Dr. Rio, pencegahannya itu. Pada kesempatan ini, marilah bersama-sama mengatasi persoalan virus corona ini, mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah, dan juga saya mengimbau kepada pengusaha-pengusaha yang mendengarkan saya. Marilah sudah saatnya Ibu Pertiwi memanggil Anda, wahai pengusaha. Mari bersama-sama, jangan tinggal diam saja, hanya membaca WA grup dan sebagainya. Sudah saatnya kita turun untuk membantu rakyat. Apa yang kita punya, kita lakukan untuk membantu pemberantasan virus corona ini.